atau dikenal dengan sebagai pemecah sel telur. Berikut adalah cara pemberian infetrit pada program hamil natural cycle atau siklus alami, di mana pada hari kedua sampai hari ke-6 menstruasi ini bisa diberikan pada hari ke-12 bila ukuran folikel sel telurnya lebih dari 18 mm dan ketebalan dinding endometriumnya di atas 8 mm. Baru dilakukan yang namanya koitus. Berikut adalah pemberian hormon HCG infetrit injeksi pada program inseminasi. Pada hari kedua sampai hari ke-6 menstruasi diberikan obat induksi ovulasi clomiphene citrat yaitu Genoclom. Pada hari ke-7 sampai hari ke-12 diberikan hormon FSH dengan melihat ukuran folikel sel telur 18 mm, lebih di atas 18 mm dan ketebalan endometrium di atas 8 mm. Sekitar 34 jam sampai 40 jam kemudian baru dilakukan inseminasi. Pemberian RHCG pada program bayi tabung atau IVF pada hari kedua menstruasi sampai hari ke-12 diberikan hormon FSH dengan melihat ukuran folikel lebih dari 18 mm, 34 sampai 40 jam kemudian baru dilakukan ovum pick up, selanjutnya dilakukan transfer embrio. Infetrit sudah mendapatkan uji biosimilar di mana infetrit biosimilar dengan produk Ovidrel. Berikut adalah uji klinis dari infetrit. Mengevaluasi efikasi infetrit dibandingkan Ovidrel pada wanita yang menjalankan ART, Assisted Reproductive Technology, seperti IVF atau intracytoplasmic sperm injection, pada kontrol superovulation treatment dengan membandingkan kesetaraannya. Indikator efikasi utama dari hasil penelitian, rata-rata sel telur yang dihasilkan pada kelompok infetrit adalah 12,1 dan rata-rata sel telur yang dihasilkan pada kelompok Ovidrel 12,0. Ini membuktikan bahwa infetrit dan Ovidrel secara klinis setara. Berikut secondary endpoint uji klinis ini, di mana tingkat kematangan oosit, jumlah sel telur yang dibuahi, jumlah sel telur yang membelah, dan angka kehamilan sedang berlangsung, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok infetrit dan kelompok Ovidrel, sehingga infetrit secara efektif menginduksi pematangan folikel akhir dan evakuatif yang akurat. Dosis dan cara pemberian infetrit. Pada siklus alami, inseminasi atau program bayi tabung, dan juga pasien yang anovulasi atau pasien yang oligoovulasi bisa diberikan 250 mikrogram secara injeksi subkutan 24-48 jam setelah stimulasi pertumbuhan folikel optimal tercapai. Berikut adalah cara rekonstruksi infetrit dan cara penyuntikan infetrit. Ambil fluid 2,5 ml cc. Lalu masukkan 1 ml cairan pelarut yang ada di dalam ampul. Lalu campur dengan serbuk infetrit yang ada di dalam tiang. Disuntikkan secara subkutan pada bagian perut, paha bagian luar, lengan atas, dan boxum bagian atas.
Berdasarkan konsensus penanganan infertilitas yang disusun oleh 5 perhimpunan, yaitu HIPERI, PERVITRI, IAUI, di mana Ikatan Ahli Urologi Indonesia, Persandi, Persatu Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia, dan POGI, pada pria dengan gangguan hormon pada hipogonadisme hipogonadotropin, bisa diberikan 1 pial rekombinan HCG 250 mikrogram per minggu atau selama 4-6 minggu. Pada wanita, untuk trigger ovulasi diberikan injeksi subkutan rekombinan HCG 250 mikrogram. Infetrit juga sudah diuji di LP-POM MUI. Pada infetrit tidak terdeteksi DNA porsen atau DNA babi. Jadi memberikan rasa aman bagi pasien maupun bagi dokter yang menjalankan menggunakan terapi infetrit. Berikut adalah profil produk infetrit, di mana komposisi infetrit mengandung 250 mikrogram RHCG rekombinan human chorionic gonadotropin yang setara dengan 6.500 IU. HNA dan kemasan dari infetrit sendiri, HNA-nya per box 550.000, di mana dalam kemasan satu boxnya terdapat 1 vial serbuk injeksi dan dilengkapi 1 ampul pelarut. MSZ, di mana infetrit biosimilar dengan produk originator. Infetrit diuji klinis secara langsung terhadap produk originator dengan hasil yang setara. Infetrit memiliki kemungkinan yang tinggi, aktivitas biologi yang signifikan, kualitas terkendali, dan lebih stabil. Infetrit diinduksi pematangan folikel yang efektif, efek